Pembangunan proyek Mass Rapid Transit atau MRT saat ini masih mengalami kendala. Kendala yang masih menghambat pembangunan MRT yakni pembebasan lahan yang berada di Jakarta Selatan. Lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan proyek MRT masih terkendala di 31 bidang, salah satunya di Jalan Batan dan kawasan Lebak Bulus. Usai pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Juni 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, Kedutaan Besar Jepang mengeluhkan pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta yang lambat, sehingga hal ini menyebabkan pengoperasian MRT di DKI Jakarta menjadi terlambat. Untuk solusinya, pihak Wali Kota Jakarta Selatan diminta untuk segera mempercepat pembebasan lahan tersebut. Dia bilang dia juga mengeluhkan pembebasan lahan kita yang lambat, makanya ini akan menyebabkan pengoperasian MRT kita juga jadi terlambat. Solusinya tadi pembebasan lahan kita sampai 4 tahun. Kita udah minta Wali Kota Selatan untuk beresin. Ya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Kita langsung ke topik pertama terkait mafia lahan atau rawan mafia lahan di DKI Jakarta. Seperti yang sudah diberitakan di Metro TV sebelumnya, ada pembelian lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng Barat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang berujung kisruh. Diduga sih ini pemirsa ada pemalsuan dokumen. Nah, rencananya di atas lahan itu akan dibangun rumah susun. Pemprov DKI Jakarta juga telah melaporkan kasus lahan Cengkareng Barat ke Bareskrim Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 29 Juni kemarin ya. Nah, proses pembelian lahan ini menjadi salah satu temuan BPK dan juga LHP Keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2015. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait mafia lahan di Cengkareng. Kita lihat dulu respon dari para netizen seperti apa. Mafia tanah itu lurah, camat, wali kota, semua orang BPN. Makanya hektaran mudah banget bikinnya. Publik yang 100-an meter susah banget, makin dipersulit. Terima kasih sudah mencuitkan opini Anda, bukan borok lagi tapi bobrok. Masa beli lahan nggak pakai perencanaan yang matang? Beli lahan sendiri sangat-sangat aneh dan menggelikan. Gibran, terima kasih sudah mencuitkan opini Anda. Pembelian lahan rusun Cengkareng Barat bisa disebut aneh tapi nyata. Tanah milik sendiri, Pemprov DKI Jakarta, dibeli sendiri juga. Ayo usut. Lalu LOL, laugh out loud, mafia tanah pemakaman dan eks rumah dinas yang dikomersilin. Jangan kemana-mana ya, kebongkar nanti semua. Coba kita akan dengarkan dulu pernyataan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berikut ini. Nggak bisa balikin, saya suruh tim lapor ke KPK, waktu itu kan upacara itu kan, saya marah waktu upacara itu gitu loh. Dia bilang ini kepala bidangnya yang ngatur duitnya. Duitnya di mana nggak tahu, sembunyiin. Kepala bidang ini perumahan, itu udah copot. Kenapa beli pakai tarik-tarik kontan? Maksudnya ini baliknya, pasti ada sesuatu bagi-bagi duit ini. Tuh kan, jadi Pak Ahoknya marah-marah deh. Nah, jadi Ahok juga mengatakan bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI yang bernama Ika Lestari Aji dinilai lalai saat melakukan proses pembelian lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng Barat. Ini dia ada pernyataannya, pimpinan punya wewenang untuk itu. Jadi Ibu berserah pada yang kuasa dan juga pimpinan. Ya, itu dia pernyataannya. Dan Ika dituding katanya melakukan kesalahan dan juga akhirnya layak pecat. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Ika Lestari Aji tak bisa apa-apa kalau misalnya Ahok Purnama atau Basuki Cahayapurnama hendak memecat dirinya. Nah, sementara itu BPN Jakarta Barat dalam keterangannya menyatakan satu-satunya sertifikat yang mereka terbitkan atas lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat adalah sertifikat atas nama Tuti Nuziar Soekarno. Kita akan lihat dulu ya, ini dia lokasi tepatnya ada di mana di Cengkareng, lahannya sebanyak atau seluas 4,6 hektar. Dan ini dia nih persoalan pembelian lahannya, ada temuan BPK yang tadi yang dibeli ternyata juga masih milik Pemprov di bawah kendali Dinas Kelautan, Perikanan dan juga Ketahanan Pangan. Nah, itu dia yang jadi permasalahan atau persoalan. Lahan ini diduga memiliki 2 sertifikat sah dari BPN. Nah, BPN Jakbar menyatakan sertifikatnya yang tadi ya atas nama Tuti Nuzar Soekarno. Nah, pernyataan ini juga sekaligus membantah pernyataan beberapa hari yang lalu yang menyebut bahwa sertifikat lahan di Cengkareng Barat ini atas nama Pemprov DKI Jakarta. Nah, akhirnya Kepala BPN di Jakarta Barat Sumanto mengatakan sertifikatnya itu sendiri dikeluarkan pada tahun 2014, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Dan penerbitannya mengacu pada
ada dokumen girik atas nama Ayah Tuti Kun Soekarno. Masih kami mencoba mencari-cari informasi untuk mengkonfirmasi tentunya, dan situasi ini menambah karut-marut proses pembelian lahan yang menghabiskan anggaran hingga 648 miliar tersebut. Karena di sisi lain ada putusan MA, begitu Mahkamah Agung tahun 2012 yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik dari Pemprov DKI. Nah, putusan inilah yang akhirnya menjadi permasalahan dan juga menjadi patokan BPK dalam auditnya pada tahun 2015 ya. Jadi kita akan masih mengkonfirmasi, masih juga mencari-cari kebenaran tentunya. Jangan sampai akan ada mafia-mafia lahan yang akan membuat kisruh lebih horor yang ada di DKI Jakarta. Masalah ketidakjelasan atas status kepemilikan lahan di wilayah Jakarta kembali membuat kisruh dan sengketa. Kali ini yang terkena dampaknya adalah Pemprov DKI Jakarta. Rencana Pemprov untuk membangun rusun di wilayah Cengkareng Barat kini berujung polemik lantaran lahan yang dibeli Pemprov dipersoalkan oleh pihak ketiga. Ya, dan pemirsa, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk membahas soal ini dengan Pak Tri Wisaksana. Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri Wisaksana. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Tri Wisaksana, waalaikumsalam. Ini kalau kita bicara soal lahan yang untuk rusun di Cengkareng itu Pak, ini sebetulnya seperti apa Pak? Apakah DPRD sudah menggali soal ini? Ya, prinsipnya kan kita menyayangkan bahwa peristiwa semacam ini terjadi lagi. Setelah sebelumnya kan pembelian lahan di Sumber Waras itu dinyatakan ada kerugian negara oleh BPK. Maka di Cengkareng juga ada permasalahan baru, yaitu pemerintah DKI membeli tanah yang masih dalam sengketa. Jadi yang patut dipertanyakan itu adalah sistem perencanaan yang tidak matang, tetapi melibatkan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, ini yang patut dievaluasi secara mendasar, saya kira. Oke. Pak Tri Wisaksana, ini kalau kita bicara soal perencanaan, koreksi kalau saya salah Pak, ini kalau saya tidak salah, ini sebetulnya sudah tercatat sebagai aset Pemprov di Dinas Kelautan kalau saya tidak salah. Tapi kemudian Pemprov membelinya dari orang lain yang sebetulnya di dinas di dalam Pemprov sendiri itu sudah tercatat sebagai aset mereka. Ini gimana bisa terjadi nih Pak? Iya, ini kan yang menjadi catatan besar dari para auditor di BPK kan, yaitu masalah pencatatan aset. Bahwa pemerintah DKI Jakarta itu sampai saat ini itu tidak memiliki pencatatan atas aset-aset yang dimilikinya. Nah, termasuk yang di Cengkareng ini, bagaimana bisa tanah seluas itu dan senilai sebesar itu tidak tercatat di aset DKI, kemudian dibeli lagi oleh anggaran DKI pula. Ya. Itu di satu sisi dari Pemprovnya Pak Tri Wisaksana. Tapi kalau dari BPN-nya sendiri gimana Pak? Apakah ada catatan juga dari DPRD soal ini? Ya, pasti nanti kan DPRD akan menindaklanjuti. Ini kan hasil dari audit BPK kan. Seperti biasa nanti DPRD akan membentuk panitia khusus untuk memonitor sejauh apa follow up yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Oke. Nantinya terkait ini apakah itu dikembalikan uangnya, dananya sampai masalah sengketa itu diselesaikan, dikelirkan, atau seperti apa. Baik. Pak Tri Wisaksana, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Presiden Joko Widodo menghadiri penghormatan terakhir terhadap Duta Besar Indonesia untuk Kroasia Alexander Litaj yang meninggal dunia di Zagreb, Kroasia. Jenazah Alexander Litaj disemayamkan di Gedung Pancasila Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Usai memberikan penghormatan terakhir, Presiden menemui pihak keluarga untuk menyampaikan duka cita. Duta Besar Alex Litaj meninggal dunia pada Minggu pagi 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Dubrava, Zagreb,
Kroasia karena penyakit jantung. Alex wafat dalam tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Kroasia. Alex Litaj wafat dalam usia 68 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 anak. Alex Litaj adalah politikus PDIP kelahiran Ambon, Maluku yang dilantik menjadi Dubes RI untuk Kroasia oleh Presiden Joko Widodo 13 Januari 2016.